Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding di sini. Kita akan lanjut tutorial membuat aplikasi kasir pos. Terakhir kita sudah bisa membuat navbar, sidebar, dan footer serta di dalamnya ada kontennya. Nah, sekarang pada episode kali ini kita akan membuat manajemen user, yaitu CRUD usernya dulu. Oke. Sebelumnya kita sudah memiliki 3 file di dalam user, yaitu create, edit, dan index. Nah, di indeks ini nanti ini akan menampilkan list usernya. Lalu edit ini untuk melakukan pengeditan atau merubah data, lalu create itu untuk menambahkan data. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan membuat halaman kontennya. Kan halaman apa namanya? Navbar, sidebar, dan footer itu kan sudah ada ya. Jadi kita hanya perlu mengatur halaman kontennya aja. Oke, sekarang bagaimana membuatnya? Kita perlu yang pasti kalau untuk menampilkan data kan perlu tabel ya. Nah, nanti isinya ya tabel, terus biasanya ada satu untuk judulnya, lalu ada button tambah di dalam tabelnya, itu nanti ada edit dan delete. Biasanya seperti itu. Oke, nah sekarang kita mulai di kontennya. Ini saya hapus. Di sini akan saya mulai satu user, nah, seperti ini aja. Kita buat yang sederhana dulu. Nah, di sini langsung isinya kemarin apa aja ya? Saya agak lupa. Kita cek dulu. Biasanya kalau di user itu uh, sederhana aja sih. Alter tabel. Nah, yang penting yang perlu kita tampilkan yaitu adalah name, email, sama role ID. Itu yang perlu kita tampilkan. Oke. Di sini langsung aja kita buat card dulu biasanya. Div card. Nanti saya jelaskan bagaimana codingannya. Lalu di dalamnya ada card body. Ini saya akan tambahkan apa tadi, role ya. Lalu di sini menampilkan role. Sudah, terus ini ada edit. Untuk ini selanjutnya TR sudah nutup. Jangan lupa for each-nya ditutup. Udah, pastikan div-nya ini nutup sampai akhir ya. Ini saya ke bawah. Nah, seperti ini. Saya jelasin dulu dari atas. Line 1 dan 2 ini identifikasi dari file ini. Dia mewarisi sifat dari template master. Di dalamnya ada konten. Konten ini isinya halaman ini. Nah, pertama dia ada user, lalu di bawahnya ada card. Jadi nanti tabelnya biar terlihat lebih rapi dibungkus menggunakan card. Lalu di dalam card kan biasanya ada 3 komponen, yaitu header, dan ada body, terus ada footer. Ada 3 itu biasanya. Nah, di sini saya manfaatkan header itu sebagai tempat button untuk tambah user. Oke. Nah, udah ada bayangan ya. Jadi card header itu tempat button tambah user. Dengan apa? Dengan properti button. Jadi bentuknya button primer itu warnanya jadi biru, button SM itu small ya, buttonnya ukurannya small. Ini pakai bootstrap. Oke. Nah, terus tabel di dalam card body itu ada tabel, dia tabelnya bordered. Kalau mau ditambahkan tabel striped juga bisa, jadi ada yang warna gelap terang kayak gitu, bebas, silahkan tergantung selera. Lalu T-head itu untuk atasnya ya,
atau bisa biasa dipakai TH, sama aja. Dan T-body itu di sini ada for each ini perulangan. Dia manggil dari mana? Dari users. Nanti dari mana datanya ini? Dari controller. Oke, nah user ini akan di apa ya maksudnya bahasanya ya, dipecah. Bentuknya kan objek, awalnya objek dipecah ke dalam user ini. Nah, lalu dia akan dipanggil di sini. Nah, ini apa? Loop iteration. Loop iteration itu fungsi dari fungsi spesial dari Laravel. Dia akan menampilkan jumlah iterasinya atau perulangannya sesuai jumlah dia for each. Jadi mulai dari 1, 2, 3 sampai selesai. Nah, ini sesuai dengan nama dari database. Nanti ini ada perubahan sedikit, tapi nanti dulu. Oke, nah selanjutnya kolom selanjutnya ada kolom aksi ya. Di kolom aksi itu ada edit. Nah, di sini saya jelaskan, dia akan mengarah ke root. Rootnya akan mengarah ke link edit. Lalu ada parameter user ID. Jadi yang dikirimkan adalah link user edit, di dalamnya ada user ID. Oke. Nah, lalu ada class button, button warning, button SM. Jadi button ini berwarna kuning, lalu dia small juga. Itu untuk button edit. Lalu untuk button delete itu berbeda karena di sini dia berbentuknya form. Kenapa seperti itu? Karena kalau delete biasanya Laravel itu punya metode sendiri yang namanya delete. Oke, nanti saya tunjukin gimana alurnya. Nah, terus di sini ada metodenya post. Jadi metodenya pengiriman HTML-nya dia post, tapi di dalamnya dia ada tambahan lagi metodenya delete. Gitu ya. Lalu ada style display inline biar dia inline dengan edit. Oke. Biasanya sih edit ini bisa di dalamnya juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya. Lalu ketika klik button, nanti di sini ada confirm terlebih dahulu, yakin akan menghapus user ini, seperti itu. Selanjutnya tinggal dipastikan bahwa tiap-tiap tag itu ditutup sesuai dengan urutannya. T-body dengan T-body, tabel dengan tabel, div dengan div, sampai terakhir, nggak ada yang terlewat. Oke, seperti itu. Oke, kita coba refresh tadi halamannya. Oke, ada error ya, ada error. Nah, kalau ada error seperti ini jangan panik, silakan dibaca yang bagian sini. Ini adalah solusinya ada di sini. Nah, kita baca root user create not defined, atau user tidak terdefinisikan, user create. Jadi rootnya itu belum dibuat. Oke, nah kan kita akan buat di webnya sini. Oke, di sini langsung aja kita buat root get. Bentar, create ya. Oh ya, create itu get. Terus di sini linknya bernama user, biasanya seperti ini. Seperti ini. Jangan lupa, bentar, ini harusnya udah ada belum tuh? Oh ya, oke. Kita akan coba. Kan tadi yang dicari adalah user create. Di sini udah saya buat root yang dia mengarah ke user controller, lalu dia memanggil function create, lalu nama root ini adalah user create. Oke, yang dicari adalah user create. Benar ya? Oke, kita akan coba refresh. Nah, errornya beda ya. Errornya beda, undefined variable user. Jadi di sini dia sudah mengarah ke halaman indeks, halaman indeksnya sudah mengarah karena dia sudah terpenuhi syaratnya user create. Oke, sampai sini paham ya. Tapi dia masih belum
mendapatkan data undefined variable users, karena di dalam index ini ada proses dia punya $users. Artinya dia ketika membuka ini, dia syaratnya adalah harus punya users, punya data users. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita ke sini ke user index itu sudah harus ada data user. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika mengakses user index harus mengarah ke controller terlebih dahulu. Oke, kemarin di mana ya? Di Canva ya? Itunya mapnya ya. Saya buka dulu. Oke, ini. Oke. Nah, yang ini. Oke. Jadi posisi kita kan sekarang ada di mana ini? Nah, ini. Ada di sini ya. Kita posisinya sekarang ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan ke router sini kan, ke router ini. Kita mengakses halaman user index. User index kan dia harus punya data yang bernama users, yang dia harus dari database, ya kan? User kan ada di database. Jadi alurnya gimana? Harus dari router dia ke sini ke controller, controller harus ke model, model ke DB, baru kembali langsung ke controller. Nah, baru data user akan didapatkan dari sini, akan dilempar ke view. Nah, akan tampil di halaman browser. Oke. Nah, sekarang kita perbaiki dulu yang root ini. Oke, saya akan ubah root. Oke. Oke. User controller index name user index. Nah, ini sebenarnya sama VS Code sudah dikasih tahu unknown user controller, artinya belum ada user controller. Nah, bagaimana cara membuatnya? Lagi-lagi di sini kita pakai terminal ya. Kita akan langsung buat php artisan make controller user, pakai huruf besar, user controller min r. R itu maksudnya resource, jadi semua dari mulai index, create, update, delete itu semua udah langsung dibuatkan. Ada show juga, nanti kita lihat. Nah, jadi keunggulannya kalau kita menggunakan terminal seperti ini, di file yang kita buat ini udah ada langsung isinya. Nah, kita akan cek ya di controller, user controller. Nah, ini udah ada kan isinya, ada index, create, store, show, edit, update, destroy. Nah, fungsinya untuk apa aja? Index ini untuk mengambilkan datanya ya. Terus create itu untuk menambah atau membuat new resource, new sumber baru, data baru lah bahasanya ya. Terus ada store, store itu untuk menyimpan. Jadi kalau creating itu untuk halamannya, kalau store itu untuk menyimpannya. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau create hanya menampilkan formnya, kalau store itu menyimpan ke database-nya. Oke, nanti kita cek. Kalau show ini menampilkan satu data spesifik ya, spesifik data. Kalau edit menampilkan halaman untuk edit. Kalau update menyimpan data yang akan diupdate. Paham ya? Dari form edit ini akan dikirimkan ke update untuk disimpan ke database. Lalu destroy ini untuk delete. Oke, itu bawaan kalau kita tambahkan parameter min r atau resource lah. Oke, sudah ya. Selanjutnya, kalau sudah kita buat user controller,
di sini kita tambahkan. Sebenarnya kalau kita buatnya sebelum kita buat roots itu biasanya langsung dibuatkan. Nah kan, apa namanya, simbol errornya udah hilang, jadi udah ketemu. Oke, nah sekarang yang perlu kita tampilkan apa tadi ya, users ya. Nah, kita ke index dulu, kita ke index. Nah, di sini, nah di sini kita harus mengambil modelnya dulu. Nama modelnya apa? User. Jadi di sini kita harus eh, tambah variabel dulu untuk menyimpannya kan. User sama dengan kita panggil tabel modelnya user. Jangan lupa ininya ya, use app model user. Ini karena saya pakai extension jadi dia langsung menambah. Oke. Nah, ini kita pakai apa? Ini sebenarnya kalau all itu kalau kita pakai query itu sama dengan select bintang form tabel user. Kayak gitulah bahasanya kalau pakai query. Nah, ini namanya pakai eloquent ya. Jadi tidak ada select bintang form. Sebenarnya bisa aja kita pakai select, itu bisa. Oke, nah untuk penampilan datanya yang paling disarankan adalah menggunakan paginate. Jadi maksudnya adalah di sini per halaman akan dibatasi hanya mengambil 5 atau sesuai yang ditentukan. Misalkan di sini 10 ya. Oke. Nah, di sini jadi per halaman akan hanya menampilkan 10 data. Lalu di sini akan kita return. Jadi kalau saya jelaskan di sini adalah return, kembalikan ke halaman view yaitu user index. Data yang dihasilkan adalah dengan nama users. Oke, nah seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat kok membuat melihat di sini ya. Oke, ini udah tepat user sama. Ini kita coba refresh. Oke, masih error. Yang errornya adalah berbeda. Dia adalah user edit not defined. Oke, user edit not defined. Jadi di sini udah kita buat adalah index dan create. Sedangkan di view kita sudah membuat user edit, user destroy. Nah, ini harus kita buat. Jadi kalau udah dipasang di view itu seharusnya sudah dibuat dulu di web. Cuma kenapa ini saya buat dulu di view? Agar kita tahu halaman error itu seperti ini. Jadi kita nggak kaget nanti kalau tiba-tiba pada saat belajar berhasil terus, tapi ketika error akan bingung nantinya. Oke, di sini akan kita buat untuk yang apa namanya, root get user. Lalu di sini ada tambahannya edit. Nah, jadi kalau kita baca ya, root get user, lalu di sini ada datanya, misalkan ID-nya 1, maka akan ditulis dari sini. Lalu ini ada parameternya lagi edit. Lalu di sini dibuat lagi name-nya adalah user edit dengan dia mengarah ke function edit. Oke. Nah, lalu destroy juga ya. Untuk destroy kita gunakan routes. Di sini pakai apa? Karena tadi metodenya adalah delete, jadi kita di sini pakai delete. Nah, seperti ini. Jadi metodenya itu nyambungnya di sini, ya. Jadi karena tadi metodenya delete, maka di sini kita tulis delete user id destroy destroy. Oke ya, paham ya? Kita coba reload lagi. Nah, tampil ya di sini ya. User tambah user. Oh, bentar. Ini kayaknya ada kesalahan div. Oke, kita akan cek. Saya akan cek ulang. Kayaknya di header coba saya cek. Oke, di sidebar. Oke, di footer. Nah, di footer ini ada tutup div. Nggak tahu dia pembukanya di mana. Nah, kayak gini. Ini yang kita perlu tahu. Oke, kita coba copy dulu. Lalu kita akan cek di pas tadi awal tadi ya.
Oke, awalnya seperti ini ya. Divnya 1. Oke, kita kembalikan lagi. Udah ya. Nah, tadi ternyata divnya hanya 1. Jadi H1-nya jadi harusnya ada di dalam. Jadi untuk pengakali ini kita tambahkan div di sini, div. Lalu tutupnya ini kita pindah ke paling bawah. Nah, kita coba cari ya. Tadi kan footernya ada div. Div ini bisa jadi ada di sidebar. Nah, ini wrapper ini. Nah, itu. Jadi kita harus tahu. Kalau kita langsung pakai template, itu nanti kita bingung. Divnya dari mana, tagnya ini dari mana, itu bingung. Oke, kita akan reload. Nah, oke ya. Tapi ini masih apa ya? Sangat-sangat dempet sekali dengan yang sini ya. Ini kita bisa tambahkan wrapper, margin atau padding. Padding aja. Padding 5 misalkan. Kita reload. Oh, bentar. Oh, ini sidebar ya. Oke. Jadi langsung aja di kontennya aja. Divnya yang sini. Langsung pakai class konten. Coba. Nah, sip, mantap. Jadi kalau pakai bootstrap itu konten udah ada apa namanya? Stylenya sendiri seperti ini. Dia langsung rapi seperti ini. Jadi kan kemarin kita udah buat apa namanya? Data default yang seeder itu ya. Yang seeder. Itu udah ada admin@gmail.com. Oke. Lalu di sini ada yang belum tampil di role. Padahal kalau kita lihat di user, role itu udah ada atau belum? Sudah ya, role ID. Nah, ini penulisannya adalah role ID. Jadi kita harus ubah menjadi role ID. Nah, gini. Kita cek tampil atau enggak. Nah, tampil ya. Tapi di sini dia tampilnya masih 1. Enggak nama role-nya. Oke. Nah, untuk tutorial kali ini cukup di sini dulu. Selanjutnya kita akan coba relasikan dengan tabel role. Oke, terima kasih.